Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana na'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbana na'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa bersore-sore, bermalam-malam ke masjid, aw raha, atau berpagi-pagi ke masjid, a'adallahu lahu fil jannah. Orang-orang yang berangkat ke masjid itu, kata Nabi, Allah akan janjikan kepadanya di surga nanti nuzula. Nuzula itu hidangan-hidangan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghada aw raha, ketika ia berada di waktu sore dan pagi di surganya nanti insyaallah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 99. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayat. Ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Baik, ini ayatnya pendek aja, yang mau kita bahas sungguhnya. Bacaannya walaqad. Jadi setiap qalqalah, kata ulama tajwid, arah mantulnya itu ke a dia. Walaqad, bukan walaqadi atau walaqadu atau walaqad. Jadi kalau dibaca walaqad, oh, begitu lisan dia salah itu, walaqad atau walaqad. Walaqad, jadi mulutnya terbuka, fathah. Walaqad, walaqad. Seperti in kuntum ya. In kuntum. Nah, yang benar tuh in kuntum. Jadi fathah. Jadi huruf nun tuh a. Jadi kalau in kuntum itu namanya Bang Toib tak pulang-pulang itu. Semuanya. Terus pulangin dia. In kuntum. Nah, in kuntum, tak pulang-pulang kan, banjir jadinya. Ya, jadi in kuntum itu jadi walaqad. Kalau belajar tahsin kita memang begitu. Nah,
harus dilihat bentuk apa namanya lisannya ya. Walaqad, udah ya, ini saya tak bisa satu-satu nih, secara umum aja saya jelaskan ya. Walaqad, wala, walo, ada itu wala, ya. Baca aja apa adanya, benar-benar. Kadang-kadang orang tak membaca apa yang tertulis. Jadi wala, kan beda. Walaqad anzal. Kalau tak ada pada dalam ya, anzalna. Yang saya sebut ini terjadi. Anzal, mantul semua tuh. Anzal, alhamdulillahi rabbil tidak. Itu huruf apa itu? Z ya. Andaikan itu bukan Z tapi huruf zo, dari pangkal udah beda menurut kita itu. Umpamanya ini huruf Z-nya zo ya. Jadi kalimat, lihat lisan saya. Karena ini Z, itu pembeda itu. Umpamanya zo tadi al-dhol. Ya, itu cara membedakan. Andaikan kita baca ini huruf Z dengan tulisan anza, lalu huruf zo itu kita baca juga anzo. Apa bedanya kedua huruf itu? Tak usah Tuhan buat huruf zo, huruf Z nya sama semua, kan tidak. Ya, ketika ada hurufnya berubah makna, berubah pengucapan, harus dibeda itu. Ijajul jilatul ardu jiljalaha, jijajah. Jadi semua itu. Ijajul jilatul ardu jiljalaha. Mana dal, mana z, mana jim, tak jelas deh. Ijajul, ira, zu, intisar, tersebar. Betul nggak? Nah itu ya. Jadi dilibas langsung pas. Tak boleh itu baca Quran ini. Apa itu? Jika salah dia bisa berdosa gitu. Masa saya baca Quran bersoal berdosa Pak? Dituntut nanti menuntut ilmu. Kalau sudah belajar dia salah juga, dia ma'fu'an, dimaafkan dia. Yang disalahkan itu sudah salah, dia tak mau belajar, tak berguru sampai meninggal bersalah-salahan baca Quran. Innalillah. Ya, penting itu. Malam yujawwiril Quran faqad athim. Orang siapa baca Quran tak bertajwid, kata Imam Al-Jazairi, berdosanya. Dosa tak mau belajar itu. Nah, ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ya. Anzalna ilaika, ini salah bendera ini. Harusnya benderanya itu bendera 6 harokat. Seharusnya garis ini aja ya. Ini saya kutip dari apa ini? Internet, salah aja ini. Seharusnya ayatin. Lihat ini tanwin sama apa itu? Apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya? Ayo, tanwin ketemu bab iklab. Lihat cara bacanya yang salah ya. Lihat tulisan saya. Ayatin, digulungnya langsung begini. Ayatin. Yang boleh digulung begini menurut ayatin itu ketika idgham. Umpamanya min wara'i, nun mati ketemu waw kan, min wara' jadi miu, gulung lah, nggak apa-apa gulung itu. Nun mati ketemu ya, man yaku jadi mai, gulung lah. Nun mati ketemu mim, imma, in sama ma, imma, gulung lah, imma. Ini tak boleh digulung, jadi ayatim. Kalau seandainya boleh digulung, masukkan saja ba ini huruf idgham, tak usah iklab. Selesai kan? Justru karena ini beda sendiri, iklab satu hurufnya menunjukkan tak boleh cara bacanya ditekan, digulung. Jadi ayatil, lihat menurut saya tak boleh rapat. Ayatil, baik, ayatim.
ayatin, ya. Baik, itu membedakan sama idgham tadi. Bayyinat kalau dia berhenti, tapi ini kalau ada waktu sholat ini lebih afdol lanjut. Makanya tadi saya melanjutkan wa maghfuru biha. Tapi kalau berhenti dia darurat, nah, habis napasnya. Bayyinat, ada anginnya kan? Terep angin. Bayyinat, panjang itu, panjang nggak? Panjang lo harokat. Wa ma yak, ada lagi angin kaf 10 hurufnya ya, huruf hamas. Khusus tintus. Wa ma yakfuru biha. Ha panjang nggak? Nah itu pakai bendera seharusnya. Orang kalau sudah paham tajwid, udah paham dia. Alif ketemu alif dalam dua rumah namanya mad jaiz munfasil, pasti panjang 4 sampai 5. Walaupun tak ada bendera alis mata begitu, alis mata tidak ada. Karena sudah paham tajwidnya, tanpa dikasih tanda pun sudah paham. Wa ma yakfuru biha illa, berarti dia tidak paham tajwidnya. Kalau dia paham, ha itu kan alif ketemu sama i, illa, mad jaiz harus baca sampai 4 sampai 5. Wa ma yakfuru biha illa fasiqun, kan pa, fasiqun, sikun, selesai. Jangan sikun. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu baca. Kalau ada yang begitu salah bacanya. Itu seolah-olah di ujungnya itu ada tasydid. Fasiqun ada tasydid enggak? Nggak ada kan? Fasiqun, selesai. Andaikan ada tasydid, fasiqun. Nah itu, andaikan. Baik, kita langsung. Walaqad, dan sesungguhnya. Lam di situ seharusnya bisa dibaca waqad anzalna. Tapi dimasuk lam di sini berarti ada penekanan di sini. Laqad kana lakum, seharusnya qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini laqad masuk lam penekanan. Dan wa lam benar-benar, qad sesungguhnya. Nah, kalau diartikan satu-satu. Dan benar-benar sungguh kata Allah. Anzalna, kami telah menurunkan. Anzalna bukan nazalna ya, karena ini bentuk ada kamnya itu. Bentuk sulasi mazid biharfin. Anzalna ilaika, dan sesungguhnya benar-benar kami turunkan kepada engkau Muhammad. Ilaika itu kepada Nabi itu, ya. Ka bukan kum, berarti mukhatabnya ke Nabi ditujunya. Ayatin bayyinat, ayat itu artinya apa? Ayat-ayat atau tanda ayat. Ini bentuk jamak ya. Kalau dia satu ayat, ayatin. Tanya nggak begitu, tamar butuh dia. Tanya itu langsung nempel di alif yang panjang itu. Nah ini ayat, berarti bentuk ayat-ayat artinya. Bayyinat, nah ini bentuk jamak juga. Bayyinat. Nah, ketahuan jamaknya dari tanya itu sama ya. Tala yang ta itu ketanya taprabu gitu tuh. Kalau dia nggak jamak, tanya tamar butuh yang ada kepala itu titik di atasnya. Nah ini bentuk jamak. Dua ayat sama banyak. Allah turunkan ayat-ayat dan keterangan-keterangan. Selesai. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang mengingkari. Jadi ma di situ Pak tak boleh diartikan apa. Yang paham bahasa Arab itu. Dan apa-apa mengingkari dengannya kecuali tak paham kita. Dan tidak. Kenapa Bapak artikan ma tidak? Karena sesudah ma itu adalah illa. Wa ma yakfuru biha illa. Karena ada illa itulah menyebabkan kita artikan wama di depan tadi jadi tidak, ya bukan apa. Wama yakfuru biha, dan tidaklah mereka mengingkari ayat tadi, dan tidak adalah orang yang mengingkari kecuali orang yang fasik. Ya, ini ilmu nahwu sharaf ini sedikit.
karena kita mau tafsir ayat soalnya, jadi kombinasinya harus masuk. Wama yang nanti kalau mau qiraah banyak lagi nih. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Wama yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mereka kufur kecuali yang kufur itu yang kafir, yang suka mengingkari itu fasik. Fasik itu adalah orang-orang yang suka buat dosa. Buat dosa itu dua, dari golongan orang musyrik terkadang terjadi juga, dan juga terjadi dari golongan orang Islam. Namanya STMJ, atau STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Nah itu. Baik, apa sebabnya turun ayat ini? Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Surya berkata kepada Nabi. Ibnu Surya, salah seorang orang kafir ini, berkata, apa kata dia? Wahai Muhammad, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Nah itu sedikit aja kalimat. Muhammad, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui. Muhammad, lihat kalimatnya itu. Langsung mengatakan ya Nabi Muhammad, ya langsung ya Muhammad. Kalau kita menghormati Nabi, ya Rasul, tak disebut nama. Ini orang kafir dia. Ya Muhammad, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu, untuk kami tentunya. Maka turunlah kalimat ini karena mereka mendustai. Apa pula kata orang yang tak datang? Udah turun kok semuanya, kok tiba-tiba bilang tidak. Itu nanti dua tuh. Pertama karena dia mengingkari, yang kedua bodoh dia, jahil dia. Oh ada informasi ternyata. Nah, tapi dia ini nyocor tuh apa? Ngomong terus dia nih tanpa ditelitinya. Lalu turun ayat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepada Muhammad, kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik. Baik, sebelum kita masuk, kita lihat dulu karakter orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Tadi sudah kita sampaikan, mengingkari itu ada dua ya. Bukan mengingkari, tidak tahu maksudnya. Tidak tahu terhadap informasi Allah ini ada dua. Yang pertama, karena memang tidak tahu. Yang kedua, karena memang tahu tapi dia menentang. Imam Ghazali mengatakan ada 4 klasifikasi manusia itu. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa 'alimun fattabi'u. Kata Imam Ghazali, ada orang tahu dan dia mengerti, dia ini termasuk orang-orang yang mengetahui. Kata Imam Ghazali, dia itu orang alim, ikuti dia. Satu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa 'alimun fattabi'u. Satu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia berilmu kok dia, tapi dia tak sadar apa mungkin atau tidak tahu dia bahwa dia ini berilmu sebenarnya. Fa'irkizuh, bangunkan dia. Hei, bangun. Apa itu? Fahuwa naimun, ini orang tidur. Maksudnya begini, ada kadang-kadang kita ini pernah digontor kok dia sekolah, kerja dia di perkantoran. Tapi kalau bapak bicara tentang nanti namu, sorok, segala macam, paham dia itu kan pernah pesantren dia. Nah kan, tahu dia hadis-hadis, tahu itu, bangunkan dia, kasih dia peluang terkadang untuk berbicara. Karena dia orang mengerti, orang tidur ini. Dia tuh tidak paham dia ini pintar sebenarnya. Karena ada begitu orang kan, ada nggak di sini begitu? Ya, nah, dia tuh tidak mengerti bahwa dia banyak tahu tentang agama. Siapa mereka itu? Orang-orang yang larut dalam kehidupannya tanpa mengetahui tentang kualitas dirinya. Bangunkan dia. Dua. Yang ketiga, rajulun, seseorang la yadri, seseorang yang tidak tahu.
Wa yadri annahu la yadri, tapi dia ngerti. Saya tidak paham banyak tahu ilmu agamanya, tapi saya sadar saya ini memang nggak banyak paham agama. Kata Imam Ghazali apa? Fahuwa jahil, ini orang-orang yang belum banyak tahunya. Fa'allimu ajari dia. Nah, itu bagus itu. Ya, daripada dia sok tahu. Bahaya, tidak tahu dia salah dia belajar. Makanya orang bertanya itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama orang bertanya itu memang tidak tahu dia. Ada 3 nanti ya. Tanya nih Pak, hukumnya apa nih Pak? Oh gitu. Kelihatan dari wajahnya. 1. Yang kedua, ada orang bertanya ini menegaskan yang pernah dia ketahui. Apa hukumnya nih Pak? Oh ini hukumnya. Oh, tapi saya pernah dengar itu. Benar nggak Pak ya? Dari itu ketahuan kita. Pernah nggak pernah saya dengar begini Pak ya? Oh iya, dijelaskan. Dia menegaskan apa yang pernah tahu dia. 2. Yang ketiga, ada yang menguji itu. Saya pernah menemukan orang ini di Ciputat sana. Bertanya dia, tapi setelah saya jelaskan, oh malah pintar dia dan kemana-mana dijelaskan. Kata Ustaz Anu Pak, nah begini menguji. Ini etika menuntut ilmu tak boleh. Dia harus jangan menjatuhkan wibawa guru depan orang umum. Imam Malik itu pernah menyampaikan sesuatu hal didengar muridnya tentang hadis yang Imam Malik mengatakan tak ada hadis. Lihat etika muridnya itu. Terus saya pengajian. Setelah Imam Malik itu pergi dia keluar, didatangi sama dia. Nah, jadi 4 mata lah, 4 mata. Syekh bilang begini. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda anu. Oh, itu tuh. Tapi 4 mata itu. Persis Ibnu Abbas kata dia riba fadl itu tak ada. Riba nasai, riba fadl itu langsung utang sekian langsung bayar sekian. Utang 10.000 bikin bayar 12.000. Riba fadl. Udah. Seorang sahabat selesai ditegurnya. Ibnu Abbas begini riba itu haram begini dijelaskannya. Lalu dia terima kasih langsung disebarkannya, difatwakannya tentang haramnya riba fadl. Tapi etika itu. Ada orang beragama langsung Quran hadis, ulama kadang-kadang disingkirkan sama dia. Kalau kita baca Quran, Pak, itu yang mengkasih Quran itu tasydid, mengkasih kasroh, mengkasih titik. Itu bukan Nabi, bukan para sahabat, itu ulama itu. Tak bisa beribadah kita baca Quran kalau tak dikasih mereka rambut-rambut itu. Dulu pernah cerita nggak saya? Ada seorang suruh mencari obat. Karena raja sakit. Begitu dicari obat, tertulis kalimat itu gimana? Susah saya mengungkapkan bahwa tulis ya. Pokoknya kalimat itu ujungnya sauda, hitam. Gitu. Kalau sauda kan nggak ada titik ya. Sin, waw, dal, alif, hamzah kan nggak ada titik. Kan? Tapi ada kalimat huruf-hurufnya tuh hurufnya. Kalau saya sebutkan, tapi 2 maknanya. Singkat cerita beginilah ya. Tiba-tiba di tulisan begini ya. Dicarinya ular kobra itu, dimasukkannya ke dalam karung. Begitu selesai bawanya dilepaskan ke depan raja itu. Oh raja minta ini dilepaskannya. Begitu dilepaskannya digigitnya mati raja itu. Gara-gara apa kalimat itu? Ada kalimat sebelum sauda itu ada mengatakan habbatus sauda. Ada mengatakan hayah itu ular hitam. Nah, kalau tak berhenti ini kan lewat ini. Dia pikiran dia ular ini, hayat. Tulisannya sama hayatun sama habbatun sama itu. Cuman waktu itu kan titiknya tak ada. Ini ba atau ya. Datanglah Al-Khalil Abu Aswad Ad-Dauli. Mereka lah berjasa memberi rambut-rambut ini huruf baru titik setelah Islam tersebar ke orang-orang Asia ini, orang Ajami. Ini orang Ajami. Ada orang Arabi, orang Arab berarti Timur Tengah sana. Ada Ajami, Ajami itu kita ini non Arab. Karena ketika Nabi Nuh itu mengangkat terjadi banjir, diangkatlah 3 golongan manusia, Sem, Hem, dan Nun. Nanti Sem ini mewakili orang-orang panjang hidungnya. Siapa itu orang Barat, orang Arab? Hem mewakili orang-orang yang hitam legam. Nun mewakili orang mana? Orang-orang Asia yang ini pesek-pesek sana. Ya. Jadi keluarlah manusia dari kapal Nabi Nuh itu.
menurunkan manusia sampai sekarang. Baik, itu ya. Jadi 3 tadi. Sudah ada orang tahu, orang tidak tahu, paham dia nggak tahu. Diajari dia. Kata Muhammad Ghazali, ajari dia. Yang parah ini keempat ini, rajulun la yadri. Seseorang yang kok bahasa saya bego, bintol, alias apa itu, bodoh. Orang yang dia tidak tahu, tapi tak sadar, tak tahu dia ini. Ada orang tak paham di agama, tapi tak sadar, tak mengerti dia, tapi ngomong terus dia bahwa orang ini adalah orang-orang yang sok tahu tadi, fajtanibuh, jauhi dia. Orang begini nih. Jadi kalau ada saudara Imam Syafi'i itu Pak, kalau ketemu orang dia disampaikannya ayat, hadis, masih diingkari sama dia, pergi dia. Ya, gila ini orang, ayat Allah aja diingkari. Apalagi yang lebih agung disampaikan tadi kecuali Quran hadis. Ya. Kemarin bertanya kepada saya tak bicara tentang sosok pribadinya ya. Saya bicara apa kalimat yang keluar dari mulutnya. Pak, dulu Pak Quraisy itu pernah bilang nih, bahwa orang ahli kitab itu bukan orang kafir ya. Ahli kitab, siapa ahli kitab itu? Yahudi Nasrani, bukan kafir ya. Sudah? Makanya mengucapkan Natal itu pun tak masalah. Padahal di Quran surat Al-Bayyinah ayat 4, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir kata Allah. Siapa itu? Ada 2 kan? Min ahlil kitab wal musyrikin. Allah mengatakan orang kafir itu 2. 1 golongan di golongan ahli kitab, Yahudi Nasrani. Yang kedua dari golongan orang musyrik. Musyrik itu selain 2 tadi. Apa itu? Konghucu, Buddha, Hindu, Zoroaster. Jadi agama Nasrani itu yang mengkafirkan itu Allah. Tiba-tiba yang mengatakan bukan kafir, kok bertentangan sama ayat 180 derajat. 180 derajat bertentangan sama ayat ungkapan itu. Nah, jadi kalimatnya harus kita hati-hati kan. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai Muhammad, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui. Padahal sudah turun ini. Nah, tak tahu dia. Tadi sudah saya sebutkan 2 tadi ya. Sebab pertama, memang dia tak mau tahu, tak dicarinya, tiba-tiba bicara aja. Yang kedua, memang dia tahu tapi dia mengingkari. Dan Allah menurunkan ayat yang, dan Allah tidak menurunkan, dianggapnya tidak ada menurunkan apa-apa, ada apa-apa. Masya Allah. Dianggapnya nggak berbuat apa-apa kita terhadap. Coba ada orang berbuat baik kepada kita, setelah itu kita ingkari dia, seolah-olah tak berbuat apa-apa. Seperti orang begini Pak, dia naik kapal, naik pesawat, tiba-tiba goyang ke pesawatnya, lalu dia teriak ketakutan dia. Begitu dia ketakutan, udah situasi panik kan, ketakutan dia karena situasi pesawat goyang, panik. Begitu turun dia, lalu berjalanlah dia seperti sebelumnya tak terjadi apa-apa. Wa idza masal insanu durru da'an li dhanbi aw qa'irin aw qa'iman. Jika manusia itu kata Allah ditimpa sesuatu yang menyusahkan dia, menakutkan dia, dia mohon kepada Allah, ya Allah singkirkan musibah ini. Dia minta ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, dia minta. Tapi begitu hilang ke musibah, berjalanlah dia kata Allah seolah-olah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Jadi ayat itu tak jadi peringatan. Kayak hujan sekarang ini yang sampai ke atas ini. Coba hujan sekarang. Jadi orang kalau pandangnya begini, kena jebol Pak kali air begini, itu orang kalau berpikir itu sekuler orang begitu. Cara berpikir itu bisa membuat kita kufur sama Allah. Kenapa terjadi gempa? Selalu tsunami, oh lempengan patah atau bergerak, lalu imbasnya air pun naik. Sekuler tak beragama, orang bicara begitu tak beragama. Kalau orang beriman itu panjang di atas. Kenapa Allah menciptakan kausalistik sebab akibatnya? Apa sebabnya? Kata Allah, takutlah karena kata Allah kepada sebuah musibah. Apa itu? La tusibanna alladziina kafaru. Orang kafir bukan kena orang kafir, orang beriman pun kena juga itu. Ada dosa. Hanya datang air itu kan, hujan ini kan,
Dalam setiap tahunnya kata Pak, setiap tahun turun air. Itu kata para ilmuwan 45 miliar kubik. Yang naik dan turun sama jumlahnya. Air itu 1.200 meter ke atas ini. Itu kata para ilmuwan, jika benda jatuh dengan tinggi begitu, kecepatannya itu 558. Jadi cepat sekali. Gedung akan jebol, badan kita bisa patah, tanah terbongkar, mobil benyong. Tapi Allah lalu diperlambat menjadi berapa? 8 sampai 10 km per jam. Melambat ya, melambat ya. Siapa yang memperlambat itu? Siapa? Allah kan? Bukan BMKG kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlambat itu. Dengan ada atmosfer, ionosfer, mesosfer, stratosfer, ozonosfer, dan filter lainnya. Nah, sebenarnya hujan ini kalau dia turun, Pak, itu rahmat. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Qaf itu, wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan air dari langit, kata Allah, mubarakah. Itu air berkah itu. Itu janji mubarakah. Wa ambatna fi jannati wa habbal hasid. Tumbuh tanaman dan kalian menetap tanamannya. Setiap air turun dari langit itu berkah. Makanya Nabi kalau turun hujan dibukanya bajunya, tanpa terbuka aurat, jadi sikapnya. Kata dia, hada innahu lihadisun. Jadi sesuatu terjadi baru saja, rahmat dari Allah. Dibukanya baru mandi hujan. Jadi ini membohong terhadap orang kalau mandi hujan itu pilak dia, sakit pusing bohong itu. Karena nggak serius mandinya. Guyur langsung. Dan Nabi kata Anas bin Malik ketika khutbahnya, kan dulu Masjid Nabawi itu kan tiang-tiangnya berubah warna kasar. Dan tak ada karpet, Pak. Tanah itu licin tanah. Makanya Nabi pernah sujud begitu dia bangkit berlumpur di sini. Tak ada karpet. Kesalahan sedikit dari almarhum Arif bin Ilham, ada bukunya itu. Kata dia, kotoran anjing itu tak najis. Ada saya baca di rumah bos saya. Sebab kata dia masuk anjing ke Masjid Madinah, Masjid Nabi itu, dan sahabat biarkan aja. Nah, ini namanya berzikir tanpa fikih namanya. Ya, itu kalau kencing, kan anjing kan tanah itu diserap air tanah itu udah selesai deh. Tanah itu membersihkan langsung najis. Kecuali kalau nongol dia begini, atau anjing itu bapak skop lah buat. Nah, makanya surah Idul Fitri, Idul Adha itu Nabi tak pernah melakukannya itu di masjid. Satu kali lah di masjid. Selain itu di lapangan semua. Jadi kalau digelar itu karpet, selama bapak tak balik melonggok di tak nongol gitu kotorannya. Gelar saja karpet dianggap suci itu. Kena tanah itu langsung disucikannya. Atrop. Makanya tanah termasuk salah satu alat bersuci. Tayamum. Sudah. Jadi Masjid Nabawi itu saya kita balik ke awal. Jadi ini aku apa namanya kalau daun-daun kelapa itu cuma begitu saja ditaruh. Airnya masuk lah. Orang nggak ditutup begitu kok. Jadi renggang dari daun itu masuk semua. Perhatikan, jika ada orang ingin khutbah di lapangan, begitu melihat mendung, dia percepat khutbahnya. Dia selesaikan biar orang tak kehujanan. Anas bin Malik tak begitu katanya. Begitu dilihatnya mendung, Nabi perlama khutbahnya, seolah-olah Nabi memang sengaja menunggu biar turun hujan. Lalu begitu Nabi mandi, dan begitu Nabi khutbah, tiba-tiba turun hujan sampai basah jenggotnya. Semuanya duduk itu tak ada yang berdiri. Lalu Imam Bukhari membuat dalam satu hadisnya apa itu anjuran, apa itu mudril motor, anjuran untuk agar badan kita ini disirami hujan hatta yatarakam al-lihyah, sampai basah jenggot. Nah, karena dia mengalami hadis Nabi itu, hadis Imam Bukhari itu. Hujan itu, aduh, sahabat saya ngantuk-ngantuk gitu Pak. Turun hujan, seger mereka. Bisa merontokkan penyakit, menghilangkan asam urat, semua asam lain. Menghilangkan penyakit-penyakit, menghilangkan kepenatan, stres. Coba. Nah, tapi jangan ini ya, cara kolor. Mandi di guyur gitu. Kalau enggak kepala kita masukkan ini air mah. Jangan takut sama hujan. Tukang gojek aja kena hujan. Ini mobil kena hujan. Itu air rahmat. Tapi kenapa jadi musibahnya? Itu tadi kata Ridwan Said itu
Di mana-mana zaman kolonial dulu ini sudah rawa, rawa Belong, rawa Sari. Jakarta dia sudah rawa. Terus pulaunya banyak, Pulau Gadung, Pulau Gebang. 17.000 pulau, tambah dari pulau. Nah, coba air kayak mangkok gitu, tak dikasih jalan. Jadi almarhum Zul MJ itu bilang, kok cerita dia, hujan kok banjir, yang salah lu bukan air, tong. Salah gimana? Ya tempat air lu ditempatin. Ya sudah kenal lu. Ya tapi begini ya, ceritanya itu benar. Setiap ada musibah itu ada dosa di alam ini. Hanya kalau dia datangnya ke orang yang beriman, tak salah-salah, tak pernah buat dosa, ujian bagi dia. Innallaha idza ahabba syai'an ibtalah. Kata Nabi, jika Allah itu cinta kepada hambanya, diujinya hambanya. Itu tanda cinta Allah itu. Jangan asal susah kita dianggap Tuhan mati. Tanda cinta Allah sayang. Apa sebabnya? Karena kata Nabi, dengan begitu rontok dosa tanpa beribadah. Ma min muslim yusibu adan aw min marad. Tidaklah seorang muslim kata Nabi tiba sesuatu musibah atau penyakit illa hatallah bi sayyidi kama tahatta syajarah waraqah. Kecuali dengan penyakit itu, dengan kesulitan itu, kata Nabi, dengan musibah itu Allah ingin merontokkan dosanya laksana pohon menggugurkan dedaunannya. Jika dia datang kepada orang setengah beriman, STM-nya tadi rajin beribadah, maksiat juga jalan. Berarti apa itu? Teguran. Jika dia turun kepada orang yang berbuat maksiat, apa itu jadi apa? Azab. Mungkin tersisa dosa-dosa politik yang lalu. Mungkin tersisa juga dosa-dosa membuang uang di malam tahun baru. Mungkin tersisa, lihatlah dosa sekarang, orang merusak agama Allah itu. Ya, rebana, masuk ke gereja. Lihatlah videonya bersebar banyak betul video itu, ya, supaya dikatakan toleransi. Padahal moral begitu sudah dibatalkan. Ya, Muhammad setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami. Jadi Rasulullah disuruh masuk ke gereja atau ke tempat ibadah mereka, nanti mereka masuk ke tempat ini, tak boleh langsung turun ayat membatalkan. Yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dibatalkan oleh Allah. Dulu pernah terjadi zaman Nabi ini, bahwa mereka ini, Nabi ini disuruh mereka masuk ke tempat ibadahnya, nanti kamu masuk ke tempat kalian supaya dikatakan toleransi. Ini sudah dibatalkan, itu tak toleransinya, menghancurkan akidah namanya. Ini tersebar ini marah Tuhan, jadi kolektif ini, atau masyarakatnya juga dan segala macam, membuat Allah SWT turun musibah ini. Baik, kita masuk ke depan dulu. Walaqad anzalna ilaika ayat, kandungan ayatnya. Dan sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan kepadamu ayat bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ini ayat. Ada ayat maktubah yang tertulis oleh Allah, ada ayat apa namanya? Kauniyah yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat tertulis tak mempan, maka ayat yang tertulis maka ayat alam pun bereaksi. Alam ini, Pak, sudah saya sampaikan mungkin, bereaksi terhadap perbuatan manusia itu. Saya ulang, alam ini jangan katakan mati alam ini. Alam ini hidup. Setiap ada perbuatan yang mengganggu alam ini, bereaksi alam ini. Terlihat? Baik. Apa reaksi alam ini? Alam ini aja mereka ini patuh kepada Allah. Nabi Yunus itu, aku masuk ke dalam 3 kegelapan. Kegelapan di waktu malam, kegelapan di perut ikan, kegelapan di bawah dasar laut. Kata dia, begitu aku masuk, aku mendengar ada suara seperti bertasbih. Subhanallah, dia mendengar bahwa ikan-ikan di dasar laut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Surat An-Nur. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi dan alam ini, wat-tayr, dan burung. Yatiru bi janahaihi. Burung itu bertasbih dengan mengepakkan sayapnya. Semua mereka ini mengetahui bagaimana sholatin, cara mereka sholat kepada Allah, buat tasbihah. Alam ini sudah tahu cara dia sholat gimana, cara dia bertasbih gimana kepada Allah. Udah paham dia.
Jadi setiap apa yang kita lakukan di alam ini bereaksi dia. Ingatkan pertemuan di Jepang itu, yang air diucapkan kalimat baik. Nah, jadi ada penemuan di barat itu. Bapak pernah lihat nggak penemuan itu? Ada pohon, dua pohon sama tingginya, sama hijaunya. Pohon yang satu itu dirayu-rayu, Pak. Indah engkau pohon yang cantik, tanpa dirimu aku tidak bisa melihat keindahan ini. Macam-macam lah. Yang satu ini kamu pohon kurang ajar, macam-macam lah ya. Satu. Besok juga begitu. Hadirkan ada pohon, ini dirayu-rayu pohon ini segala macam. Yang ini dihina-hina. Awalnya sama. Begitu sekitar 2 minggu itu percobaan dia. Apa terjadi? Pohon yang tadi kan sama tingginya. Pohon yang dirayu tinggi, hijau, lebat daunnya, subur dia. Pohon yang ini Pak tak tumbuh, cenderung kepada kuning dan mati di pohon. Alam ini menjawab. Tuh. Makanya kenapa banyak perintah Nabi zikir itu, Pak? Karena zikir itu akan bisa nanti menolong kita dan menjawab terhadap apa di alam ini. Kata Nabi, kalau kalian naik kendaraan jalannya menjuntak, menanjak, ini menurun, menjuntak, menanjak. Apa zikirnya terus lagi? Zikirnya apa? Hah? Bapak naik tol layang Cikampek itu, ya. Terus ada gelombang tinggi, turun, naik turun itu. Zikirnya ketika naik ke atas, zikirnya Allahu Akbar. Jika turun dia, Subhanallah. Hadis Sahih Imam Bukhari. Itu anjuran nak, ya. Apa lagi? Coba Bapak lihat semua perbuatan kita masuk rumah. Tidak ada rumah yang kosong kata Nabi, tak ditempati kecuali ada setan jin di situ. Siapa namanya? Setan dasi. Nah, hati-hati. Ada di ruangan itu. Makanya masuk rumah menunggu lewat-lewat gitu. Saya tadi kan ada tuh aja seminggu lalu ada yang pembawa acara is apa gitu. Saya lihat di News TV. Dia tuh suka koleksi, Pak, patung-patung apa, wajah-wajah dari dia menganggap sugesti aja itu, sugesti. Tapi lama-lama saya anggap sugesti karena tempat dia menyimpan barang dia itu ada kaca. Saya lihat tuh ada yang terbang. Kadang-kadang ada yang manggil is ibu dia dipakai. Dia membuat tempat jin itu. Mungkin dia koleksi tiap malam tuh tadi ada pertempuran seperti pasir jam 12 malam. Tiap malam. Kerjaan setan ya. Nah, baik. Jadi alam ini saya katakan tadi di depan, ayat Allah terbagi dua tadi, yang tertulis dan yang tercipta. Semua ayat Tuhan. Tak mempan dengan ayat tertulis, diguyur Tuhan kita sama ayat-ayat alam ini. Orang beriman, kenapa terjadi ini? Kenapa bisa gempa begini? Ya Allah, istighfar langsung tuh. Makanya Umar bin Khattab itu terjadi gempa di Madinah. Begitu gempa di Madinah, apa kata Umar? Jika terjadi gempa kedua kali, berhenti saja di khalifah. Apa sebabnya? Kalian tak bertobat terhadap dosa. Itu sama itu. Menariknya ke dosa itu. Jangan dikatakan baper, tidak. Itu benar itu. Jika orang menganggap sesuatu itu ada musibah, lalu dia menganggap ini dosa, jangan gitu dong dikit-dikit. Ini kan kau sealam sekali. Gak begitu kan. Tuhan yang mengatakan ada musibah, ada dosa. Hanya nanti dosa ini saya bilang tadi dari 3 tadi, kepada orang yang beriman dia menjadi ujian, setengah beriman teguran, dan bagi orang yang kafir azab dari Allah Subhanahu. Bayyinah. Dan ayat-ayat ini kata Allah sudah diterangkan nih. Bapak tahu apa isinya kitab Suhuf Nabi Ibrahim itu? Isinya kata Nabi Muhammad adalah amsal. Amsal itu adalah sebuah perumpamaan. Matalul mu'min kamatalin nahar, umpamanya kan perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Nah, lebah itu gimana itu? Yang dia makan baik, yang dia lakukan perumpamaan. Innamal hayatud dunya, perumpamaan dunia laib seperti main, sedengura, watakasur, memperbanyak anak, memperbanyak harta segala macam. Itulah bumi perumpamaan hidup di dunia ini. Seperti pohon, kamatalil ghais, seperti hujan, diguyurnya hujan ini tanaman, subur tanaman, lalu menyenangkan pak tani, tapi lama-lama tanaman itu subur
bagus kayak buah itu merah, dia apel itu, lama-lama dia reduk, hitam-hitam, lama-lama hancur membusuk, hutoma. Akhirnya itu isi apa itu? Isi apa itu? Isi suhuf Nabi Ibrahim. Isi Taurat apa isinya? Banyak ibrah, pelajaran-pelajaran. Ibarat-ibarat isinya. Jadi ibarat-ibarat perumpamaan kehidupan. Jadi jarang bersentuhan dengan fikih. Banyak tentang ibarat kehidupan, sentuhan hati gitu. Ya? Banyak katanya. Contoh pelajaran gitu. Pelajaran hikmah gitu. Ada ulat ini apa itu? Mau keluar dia. Ada orang dilihatnya ulat itu. Susah dia, diam lagi dia, dilihatnya ulat itu. Ulat itu menggeliat mau keluar lagi. Nggak sawarnya orang diguntingnya. Keluar ulat itu kan bebas dia. Kan kupu-kupu, ini pingin jadi keluar dari kupu-kupu dia. Dibantunya lah, guntingnya lah. Begitu diguntingnya keluarlah kupu-kupu itu. Bebaslah dia daripada kepompong dia. Tapi apa terjadi beberapa saat terjadi keanehan. Kupu-kupu itu tidak bisa terbang dan kepakan sayapnya membuat dia menjadi cacat. Apa ibarat Siti Ibrahim? Bahwa setiap sesuatu harus ada prosesnya. Kan Tuhan ingin proses keluar durian ini, jangan juga langsung keluar. Mungkin sayapnya belum kuat menerima angin gitu. Dan angin langsung akan bereaksi terhadap itu ibrah. Saya ingin contohin ibrah. Al-Quran ini saya tanya Bapak, kitab ilmiah nggak ya? Jawab dulu. Secara redaksi. Secara urutan bukan ilmiah, walaupun kandungannya ilmiah. Apa sebabnya Quran ini suka berulang-ulang dia? Di sini nanti cerita Musa di Al-Qur'an, pindah ke depan nanti Musa lagi ketemu Al-Qasas, ketemu lagi surat Toha, ketemu lagi di ujung nanti Suhafi Ibrahim wa Musa. Kita apa ulang-ulang ini? Kami akan datang kepadamu, kami akan mengatakan sesuatu dan kami akan kami. Cuma satu kami. Apa Quran ini? Allah mengatakan inna hadhi tadhkirah. Ini kitab peringatan. Nah, namanya ngingetin kan harus selalu kan, betul kan? Ulangi lagi, diingatkan dia. Walaupun kandungan Quran itu banyak ilmiahnya, tapi dia kitab peringatan. Semua ayat itu ujung-ujungnya nanti apalah ta'qilun, apa kata orang ayat tentang pembuatan hujan segala macam awan, apalah ta'qilun, bagaimana nikah, apalah tatafakkarun, semua ujung-ujung di sana. Ujungnya harus kembali kepada tazkirah ujung-ujung ayat. Walaupun nanti dia mengkaji tentang ilmiah di atas. Nah itu, jadi semuanya itu harus beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidak ada yang mengingkari ayat Allah kecuali fasik. Siapa tadi fasik ini saya bilang? Siapa? Orang yang suka buat dosa. Pak, kalau dia tukang sholat tapi suka maksiat, pasti ayat Allah dia ingkari. Jangankan non muslim, dia orang muslim, orang Islam saja kalau rajin dia buat dosa, Pak, nanti ada peringatan Allah pun tak dengar dia. Berapa banyak orang-orang yang rajin ke masjid, tapi begitu disampaikan cara memilih pemimpin berdasarkan Quran, tak mau dengar dia, tak mempan itu. Dia malah rajin ke masjid dia. Itu fenomena terjadi di masyarakat ini. Betul. Udah lihat udah berlalu pemilu udah. Tapi saya pikir menyampaikan bekas-bekas ini loh, bahwa karakter, makanya ada orang yang beriman juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja makan riba dia, padahal tidak hitam. Tak mempan ayatnya. Dianggapnya beragama cuma sholat. Hadis Imam Bukhari, ya, orang itu kalau suka makan riba sebelum ke neraka di kuburan, kata Nabi, hadis Imam Bukhari, ya, sudah disiapkan azab itu. Kata Nabi apa? Azabnya nanti dibuat semacam danau di kuburan. Isinya kata Nabi nanah dan darah. Lalu kata Nabi disuruh orang itu berenang di darah dan di darah itu. Setiap kali dia ke pinggir, kata Nabi, ada orang menyumpulkan batu panas ke mulutnya, masuk didorong lagi ke tengah lagi. Bagaimana busuknya nanah dan darah itu sampai menetapkan Allah hari kiamat.
Pernah nggak yang cerita ada orang 40 tahun rajin ibadah dia itu. Ini cerita A1 ini. Ya. Ibadah 40 tahun kalau jalan ke puncak begitu jalan orang main gape tengah malam dia tidak qiyamul lail, orang rajin betul ibadahnya. Mati dia Pak. Tahu nggak ceritanya nih? Begitu dia meninggal selesai. Datang jenazah yang lain, jenazah siapa nih? Punya kami Pak Anu gitu. Saya nggak mau sebutkan kerja di mana ya. Pokoknya tempat riba. Setelah diteliti, jangan ini kuburan kami. Ya gimana di sana? Ini cekcok ini. Makanya dibongkar kuburan. Begitu dibongkar, dari balik papan tuh terciumlah bau seperti rambut terbakar. Padahal rajin ibadah ini orang ini. Langsung ditutup kembali, tak balik. Berarti udah balik papan udah gosong kelihatan hitam, ditutup langsung. Baru beberapa langkah udah dilibas di bawah sana. Ini peringatan buat kita nih. Ya, apa di akhirat nanti kata Nabi, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang pemakan riba nanti Allah bangkitkan dia di akhirat cacat otak dia, gila dia daripada mana gila. Baru tumben dia udah gila dia. Di dunia saja orang gila kita dicemoohkan, di akhirat gelandangan. Jadi saya ulangi, wa ma yakfuru bihi illa al-fasiqun. Tidak ada orang yang suka mengingkari ayat Allah itu dua. Satu, orang yang dia ini termasuk orang-orang yang musyrik menentang ayat Allah. Dua, membuat dosa. Itu tadi dia. Ada jika orang sudah terlalu banyak dosanya Pak, banyak makan haram, engkau ini orang awam, baca Quran pun berantakan, tak mengerti tafsir, ilmu bahasa Arab pun tak banyak paham. Dengarlah para ulama yang banyak dia mengerti tafsir. Engkau tak mengerti, dijelaskan. Begitu dia sedang tak mau tahu dia, tak mau pada ayat ini. Apa dosanya itu? Syubhat terjadi dalam hatinya, fasik disebabkan hatinya berdosa. Kita kan ayat Allah ini mentah-mentah kita terima Pak, masuk akal atau tidak terima. Sahabat itu begitu karakternya, masuk akal atau tidak mereka diam. Dengan itu ayat, walaupun ayat itu kadang-kadang mereka tunggu aja tuh. Mereka tunggu apa maksud ayat ini. Andaikan tak masuk dalam logika para sahabat itu, mereka mendiamkannya dan tak ingkar itu karakter mereka para sahabat. Dan mereka patuh. Umar bin Khattab itu begini Pak, ketika dia menjadi khalifah, ada orang ditunjuk sama orang yang kurang ajar. Engkau tuh khalifah tak becus macam-macam lah. Ini begini dibully lah sekarang bahasa. Temperamen jahiliyahnya naik, merah matanya. Ketika dulu pemenang bulan ini Pak, ada pasar bekas dulu di Arab itu. Entah di mana pasar, saya nggak tahu di mana kan. Pokoknya tahun ada lomba bulan. Setiap bulan Umar tak pernah kalah itu, barangnya tongkol begitu. Orang takut sama dia. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu Umar ini di antara dua Umar ke Islam ini. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar Abu Jahal. Jadi Amr bin apa itu nama Abu Jahal itu. Allah masuk Umar bin Khattab kan, takut. Umar bikin dipukulnya orang itu. Tiba-tiba di samping ada baca ayat ini saya ingin mengatakan ya, orang beriman itu ya, walaupun udah marah dia apa dia, tak ada sombong. Begitu dibacakan ayat khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, suruh orang berbuat baik, wa'rid anil jahilin, berpaling dari orang yang jahil. Tiba-tiba wajah Umar itu mulai memutih. Bagaimana mampu ayat itu merubah dia? Ini tidak, makin dibacakan ayat makin merah, tapi kan keluar matanya dia. Apa kau bilang harap? Dari kita ya, dari sedap namanya. MSD dari sedap. Nah, jadi itu ya, orang beriman itu nggak begitu karakternya. Kalau kita sama Allah Pak, patuh sama ayat, walaupun bertentangan sama naluri kita Pak, apakan ini? Tinggalkan jalan pikir kita, ikuti ayat. Itu orang beriman benar itu. Ya Rasul, ini Umar lagi, Umar banyak sekali. Umar tidak beriman seseorang sampai dia mencintai aku lebih daripada hartanya. Baik. Umar tidak beriman seseorang itu sampai dia mencintai aku lebih daripada keluarganya. Baik, bisa kucintai yang saudara. Umar tidak akan beriman seseorang hatta sampai dia mencintai aku min nafsi, daripada dirinya.
Aku mencintaimu melebihi diriku sendiri, badanku ini. Tak bisa. Itu logis namanya. Keluarlah dia. Masa ketemu sama anak Ibnu Umar, masa aku kata Nabi harus mencintai dia lebih daripada diri saya. Anaknya berkata begini, ayah, di akhirat nanti ayah membutuhkan badan ayah atau membutuhkan Nabi. Di padang mahsyar nanti ayah butuh badan ayah ini atau ayah butuh syafaat Nabi. Nah, mulai dengan goyangan. Butuh siapa? Butuh pertolongan Nabi kan? Langsung masuk, ya Rasul, aku mencintaimu di atas diriku sendiri. Keluar ayat soal azab, Nabi aula bil mu'minina, lebih utama dikedepankan orang mukmin. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim, dari dirinya sendiri, wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri para nabi, istri Muhammad adalah ibu-ibu orang mukmin. Dari dirinya. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasul, jangan engkau depankan Allah dan Rasul. Ya, itu cara beragama ya. Baik, saya tutup sebuah ayat surat An-Nisa 59. Ini cara beragama ini untuk menjelaskan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, supaya kita nanti bisa bersikap ini Pak. Saya ulama ini bilang begini, Ustaz bingung saya Pak. Ayat jawabannya. Hai orang beriman, atiiullah wa atiiur rasul. Taat Allah, taat Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang memegang urusan. Kata Ibnu Katsir, memegang urusan kedua, urusan hajat hidupmu presiden namanya, urusan agamamu ulama namanya. Udah? Tandai ya, tak ada kalimat arti ya. Tak ada kan? Yang ada pada siapa? Patuh mutlak Allah dan Rasulnya, dan yang memegang urusan. Fa in tanaza'tum, jika terjadi pertentangan, bingung kalian, faruddu ila Allah wa Rasul, kembalikan sama Allah dan Rasulnya saja, selesai. Ulama ini bilang, tapi Quran bilang bagaimana? Kembalikan sama Allah dan Rasulnya. Maka yang diguit bahasa Indonesia. Makanya yang pertama kali baca ayat orang beriman. Kalau engkau beriman, utamakan Allah dan Rasulnya. Lihat, itu kunci pertama. Kunci kedua, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kata Allah. Jika kalian merasa beriman kepada aku, kata Allah, dan percaya kepada kiamat, cukupkan aku dengar dan Rasulku. Selesai. Dua. Kunci yang ketiga, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika ada penafsiran Ustaz anu, ulama anu, segala macam, takwil kata Allah, penafsiranku yang paling benar, kata Allah, maka cukup dengarkan Quran hadis. Maka tentang Natal itu kan Allah sudah menjelaskan secara jelas bahwa itu haram hukumnya mengucapkan Yesus itu anak Tuhan, itu haram. Tapi saya mengucapkan selamat ini Pak, lahirnya Isa bukan Tuhan. Tapi engkau tak bisa memisahkan antara ungkapanmu dengan Natal. Natal itu istilah dibuat mereka, adalah lahirnya, bukan lahirnya anak, lahirnya bukan Nabi, anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau dikatakan lahirnya Isa nggak apa-apa. Maulidun Isa, apa itu? Maulid Nabi. Tapi kalau kau kalimat Natal, itu kalimat sudah menunjukkan kalimat. Bapak katakan dia umpamanya Isa itu lahir sebagai Nabi, marah mereka. Anak Tuhan dia Pak. Di situ dia kenanya dia. Di situ kenanya. Nah, makanya begitu saya menjawab yang kemarin masalah begini ini, tak usah Bapak dengar dari kemana-mana, sudah banyak ini penjelasan. Abu Hanifah dan seluruh mazhab pengikutnya, Imam Malik dan seluruh mazhabnya, Imam Syafi'i dan seluruh pengikutnya, Ahmad bin Hanbal seluruh pengikut, empat mazhab mengatakan haram Natal. Cuma 3 ulama lah yang mengatakan boleh. Syekh Ma'ruf Amin, Syekh Quraish dan Syekh Abu Sa'id al-Sirani. Nah, 3 syekh lah. Ulama lain kan. Saya menjelaskan begini bukan untuk menghina orang, tidak. Menjelaskan saya sisi akidah. Cukupkan Allah Rasul. Karena ini zaman fitnah sekarang ini. Kita susah mencari. Udah, ikuti Tuhan aja. Kita kaji hari ini tentang ayat surat Al-Baqarah 99. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat Allah ini. Semakin beriman kita kepada Allah, semakin yakin kita untuk kepada siapa kita harus menyembah, mendengar dan mengambil hikmah-hikmah keagamaan
kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.